apa Mas? Coba Don, ngasih duit ke berapa? Ngasih duit berapa Pak ke Pak Febri Pak? Bang polisi. Terima Pak. Saudara, siang hari ini Kortas Tipikor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung. Ada sejumlah barang bukti yang diserahkan pada siang hari ini dari polisi ke kejaksaan, diantaranya ada kurang lebih 3 hingga 4 box kontainer besar, ada lebih dari 7 koper berbagai ukuran, 1 tas belanja besar, dan 1 brankas yang diserahkan pada siang hari ini. Belum ada keterangan resmi yang disampaikan dari pihak Kejaksaan Agung apa saja isi barang bukti yang diserahkan pada siang hari ini, tapi yang pasti saudara, salah satu tersangka yakni Don Rito sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung pada siang hari ini. Dari 13 titik yang sudah digeledah, ada barang bukti sekitar 543 miliar dengan berbagai pecahan mata uang asing, saudara, dan juga ada 74 kg emas yang menjadi barang bukti dalam kasus ini. Dan uang dan emas ini sudah diperiksa keasliannya dan melibatkan sejumlah pihak termasuk juga FBI dan United States Secret Service, saudara. Namun kita masih menanti penjelasan dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan penyerahan baik itu tersangka Don Rito dan juga barang bukti yang diserahkan pada siang hari ini. Dan menurut informasi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang, hingga saat ini belum ada keterangan terkait di mana keberadaan dari ex-Jampitsus FA yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan saudara, kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah kini ditangani tim 9 yang berisi jaksa senior. Tim khusus beranggotakan 9 orang, mayoritas jaksa yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kapus Penkum, Anang Supriyatna bilang, tim khusus beranggotakan 9 orang, mayoritas jaksa yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Seluruh anggota tim khusus juga dipastikan tidak berasal dari lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau PITSUS untuk memastikan tidak adanya konflik of interest dalam penyidikan. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang, diantaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang. Ya. Data Kejagung menyebutkan 9 anggota tim khusus tersebut adalah Agus Salim, Muhibudin, Katarina Girsang, Diono Budi Santoso, Agus Sahat, Irene Putri, Renaldi, Z Tadung Alo, dan Hari Wibowo. Bersama dengan pembentukan tim khusus, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Namun Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, khawatir Kejaksaan Agung akan mengalami konflik kepentingan saat mengusut kasus ex-Jampitsus. Meski Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus, namun menurut Usman, kasus ini sebaiknya diserahkan ke lembaga yang lebih independen, yaitu KPK. Juga menilai ada yang tidak beres seandainya kasus ini hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Terutama mengingat yang terlibat adalah orang nomor 2 setidaknya di Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu Tahan ya, Pak. Pak, mana apa, Pak? Gimana? Kemana? Mana aja. Baik.
Mana yang ini? Gua yang white ya. Ya. Lu Pak. Kayak gini deh, Pak. Ini ya, ini white. Hah? Itu yang kamu siapa? Gua white, gua white. Bentar mana? Lagi aku saya. Oke. Halo. Gambar saya yang white ya, gambar doyong yang ini. Mbak, nanti yang 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 gambar wajib itu kamera saya, yang gambarnya white Pak. Ini saya ambil tahu yang ngomong siapa ya. Udah. Siap. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Brigjen Barowindu dari Korpas Mabes Polri, yang terhormat Kombes Budi, Kadif Humas Polda Metro Jaya, dan rekan-rekan media yang saya hormati. Pada kesempatan siang menjelang sore, baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PPA Sabri dan Krakatau dan juga PLN Blackout. Dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui, yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir. Apa saja yang diserahkan dan sudah diterimakan oleh dari penyidik Kortas dan Polda Metro kepada penyidik Kejaksaan Agung. Telah hadir di sini ada Brigjen Barowindu dan Kadif Humas Polda Metro Jaya. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang kami hormati, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, seluruh penanganan perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2006 telah diserahkan oleh Kortas Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung. Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik, dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Kortas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih atas sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan seluruh pihak dalam rangka memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, kami mengajak seluruh pihak untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melanjutkan proses hukum ini hingga tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kalau ada rekan-rekan yang bertanya. Silakan, Jihan dari Tempo. Sebentar, satu. Baik, memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA
untuk diperiksa sebagai tersangka. Berdasarkan dari sprindik penyidik Kortas Polri, untuk satu perkara yaitu terkait dengan TPPU dan Asabri. Sepengetahuan saya sangat asli karena sudah dicek oleh dari API kalau tidak salah. Tapi mungkin nanti ada Pak Kadiphumas Polda yang lebih mengetahui. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kami mohon izin Kapus Penkum Wakakortas di Reskrimsus ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01459 gram atau sekitar 74,01 kg dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271-0016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya, ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Bareskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia, serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik Joint Investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena sudah, silakan. Pak, ingin mendetailkan aja Pak terkait dengan 3 kasus ini, itu tempus kasusnya itu dari kapan sampai kapan ya Pak periodenya?
Kemudian yang ketiga, sejauh ini apakah rumah FA di Jakarta Selatan itu sudah digeledah atau belum, Pak? Kalau belum, apa alasannya, Pak? Terima kasih. Baik. Yang untuk periodenya saya nggak tahu aja ya. Periodenya Januari 2026 sampai dengan sekarang periodenya ya. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas sebagaimana saudara ketahui beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti dan barang bukti sudah diserahkan dari penyidik Portas kepada penyidik dari Kejaksaan Agung dan baik keasliannya juga sudah dipastikan, sudah diuji dan penyimpanan pun kami yakinkan di tempat yang aman, baik itu emas maupun jumlah uang dan dokumen-dokumennya. Terkait bagaimana sikap nanti kita tergantung pada kewenangan penyidik. Yang jelas kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Portas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Prinsipnya kami akan transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Demikian. Saya tidak memasuki ke situ karena ini masih dalam tahap perkembangan penyidikan, sepenuhnya kewenangan penyidik. Tetapi kami menerima sprindik hanya 3. Kita fokuskan ke sana ya. Terkait dengan isu-isu kami tidak bisa mengomentari. Mas, ya nanti diperiksa oleh penyidik. Saya tidak tahu pasti. Ya nanti kan tinggal diperiksa ya. Baik. Sudah. Dibatasi satu lagi aja ya. Satu lagi. Ya, kita menjawab ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang 2 alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan Kapus Penkum bahwa ini transparan. Kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati itu. Baik, cukup ya. Cukuplah. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan begini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan kejaksaan, diserahkan dulu ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Cukup ya, baik ya, sudah, baik kami batasi. Loh, kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Sudah, ya, cukup ya, cukup ya, yuk. Makasih rekan-rekan semua atas tinggal
Udah, cukup. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi, saudara, kita sama-sama menyaksikan pernyataan pers yang disampaikan oleh Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, yang lagi-lagi menegaskan bahwa ini adalah joint investigation, wujud sinergitas dan